Pembersihan permukaan lingkungan. Latar belakang. Pembersihan permukaan untuk mencegah Healthcare Associated Infection atau HAIS, yaitu pembersihan permukaan adalah prinsip dasar pencegahan infeksi di fasilitas layanan kesehatan. Permukaan yang terkontaminasi memainkan peran penting dalam transmisi patogen berbahaya. Dari Hazard Hierarchy of Method Control, di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah eliminasi, di mana eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya, meminimalkan jumlah pasien COVID yang tidak bisa menolak atau dari suatu bagian dari pekerjaan, menerapkan 3M dengan melakukan kebersihan tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan dilakukan vaksin. Kemudian yang kedua adalah substitusi, yaitu proses atau alur pasien dilakukan screening dan triase, kemudian dilakukan pembersihan permukaan lingkungan dan peralatan. Yang ketiga adalah engineering control, pemisahan bahaya dengan pekerja, yaitu antara perawatan dan kamar operasi, kemudian dengan ventilasi atau tata udaranya harus disesuaikan. Kemudian yang empat adalah administrasi kontrol, yaitu pengendalian orang yang melakukan pekerjaan tersebut harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan aman. Kemudian ada pelatihan-pelatihan dengan training. Yang kelima adalah personal protective equipment, adanya SPO, edukasi, kemudian melindungi petugas kesehatan dan pasien masyarakat dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Prinsip pembersihan lingkungan, yaitu penentuan prosedur pembersihan lingkungan untuk area perawatan pasien, termasuk frekuensi, metode, dan proses harus didasarkan pada resiko penularan patogen. Resiko ini merupakan fungsi dari yang pertama adalah kemungkinan kontaminasi, kemudian kerentanan pasien terhadap infeksi, dan potensi paparan, yaitu permukaan yang sering disentuh dengan permukaan yang jarang disentuh. Kemudian yang ketiga adalah elemen ini digabungkan untuk menentukan resiko rendah, sedang, dan tinggi untuk pembersihan lingkungan yang lebih sering dan ketat dengan metode atau proses yang berbeda. Prinsip pembersihan lingkungan berbasis resiko. Yang pertama adalah probabilitas kontaminasi, di mana permukaan dan benda yang sangat terkontaminasi memerlukan pembersihan yang lebih sering dan menyeluruh daripada permukaan yang terkontaminasi sedang atau tidak terkontaminasi. Yang kedua adalah kerentanan pasien terhadap infeksi. Permukaan dan barang-barang di area perawatan yang berisi pasien yang rentan, misalkan pasien imunokompromis, memerlukan pembersihan lingkungan yang lebih sering dan ketat daripada permukaan dan barang-barang di area dengan pasien yang kurang rentan. Yang ketiga adalah potensi paparan patogen, di mana permukaan dengan sentuhan tinggi, misalnya pagar tempat tidur, pintu, membutuhkan pembersihan lingkungan yang lebih sering dan ketat daripada permukaan dengan sentuhan rendah, misalnya dinding. Pengertian dari pembersihan, yaitu pembersihan adalah langkah pertama yang diperlukan dari setiap proses desinfeksi. Kegiatan ini dapat menghilangkan bahan organik, tanah, atau benda yang terlihat dan tertempel di permukaan lingkungan dan peralatan. Untuk permukaan lingkungan, permukaan non-kritis, yaitu permukaan lingkungan dalam pengaturan perawatan kesehatan yang meliputi furniture dan barang lainnya. Untuk peralatan non-kritis, peralatan medis seperti manset, tekanan darah, stetoskop, kursi roda, dan inkubator. Pembersihan permukaan lingkungan yang efektif, yang pertama adalah pastikan lingkungan yang dibersihkan tidak berpori. Yang kedua, bersihkan permukaan secara menyeluruh dengan air dan deterjen. Yang ketiga, oleskan atau lap larutan desinfektan secara langsung ke permukaan lingkungan dan peralatan. Yang keempat, waktu kontak minimal 1 menit. Setelah waktu sudah tercapai, sisa desinfektan dapat dibilas dengan air bersih jika diperlukan. Jenis desinfektan yaitu natrium dihipoklorit 0,1% atau 70-90% etanol jika membersihkan tumpahan darah atau cairan tubuh,
Gunakan natrium hipoklorit konsentrasi 0,5%. Kunci pembersihan permukaan lingkungan. Yang pertama, peralatan yang bersih seperti microfiber, kain pel, double bucket. Yang kedua, petugas yang terlatih melakukan pekerjaan dengan sistem satu arah. Yang ketiga, pengelapan secara langsung dengan kain atau lap yang sesuai standar dan satu arah. Yang keempat, pengawasan petugas oleh staf yang kompeten. Yang kelima, area yang sering disentuh harus dilakukan pembersihan lebih rutin. Permukaan yang sering disentuh itu tanda-tanda silang, maka harus sering dibersihkan. Nah, itu contoh beberapa alat yang kita sering sentuh. Fokus pada area yang sering disentuh. Area yang sering disentuh adalah area yang paling sering kontak dengan tangan. Area ini harus dibersihkan dan disinfeksi lebih rutin dan segera. Beberapa contoh, ada mesin ventilator, ada tempat tidur, alat-alat medis, siring pump. Ada beberapa yang lain seperti telepon, pencetan tempat tidur, wastafel, dan lain-lain. Zona pembersihan kamar, zona panas. Nah, di sini ada gambar ya, disebutkan di situ hot zona, yaitu zona panas. Di mana satu merupakan peralatan dan area yang paling dekat dengan pasien adalah paling terkontaminasi dan dianggap sebagai zona panas. Yang kedua, itu yang berwarna kuning, saat Anda bergerak lebih jauh dari pasien, permukaannya berkurang terkontaminasinya. Dimulai dengan tempat tidur akan memungkinkan cukup waktu kontak dengan desinfektan. Yang ketiga adalah setelah zona panas dibersihkan dan didesinfeksi, ambil lap pembersih baru dan kerjakan searah jarum jam dari posisi bersih ke kotor. Arah pembersihan. Nah, di sini ada contoh untuk arah pembersihannya ya, dalam satu arah, dari arah yang bersih ke arah yang kotor. Cara mengusap permukaan lingkungan yang tepat. Tadi sudah disebutkan dari area yang bersih ke area yang kotor. Jadi prinsipnya mulai dari yang bersih ke area yang kotor dengan satu arah. Ini ada beberapa contoh cara mengusap permukaan lingkungan yang tepat, misalkan di kamar bedah. Di situ disebutkan ya, mulai dari pintu tempat tidurnya ya. Kemudian cara mengusap permukaan lingkungan yang tepat di ruang perawatan. Ya, dari yang bersih dulu, baru ke yang kotor. Pembagian area resiko pembersihan permukaan lingkungan. Yang pertama, area resiko rendah, yaitu diantaranya kantor, selasar poli dan ruang tunggu, kamar perawatan termasuk permukaan lingkungan. Gunakan deterjen ditambah air dengan perbandingan klorin 1:500. Untuk area resiko tinggi, kamar operasi, ICU, ruang tindakan, hemodialisa, klinik gigi, permukaan lingkungan, gunakan klorin dengan perbandingan 1:100. Isoprofil alkohol 70%, kemudian komponen fenol, iodofor, komponen amonium, quaternary. Yang ketiga, area resiko sangat tinggi. Ruang isolasi, laboratorium, ruang endemis, Clostridium difficile, tumpahan dan permukaan lingkungan. Gunakan klorin 1:10. Pengenceran desinfektan komersial disesuaikan dengan petunjuk dari masing-masing merek cairan desinfektan. Kesimpulan dari pembersihan permukaan lingkungan, pertama adalah pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi tanggung jawab bersama dan dilakukan oleh semua pihak yang ada di rumah sakit, baik oleh manajemen, pegawai, peserta didik, pasien, dan pengunjung. Yang kedua, keberhasilan pelaksanaan tata laksana pencegahan kontaminasi ruangan pada institusi pelayanan kesehatan khusus ruang tindakan endoskopi. Kunci keberhasilan adalah ketika dilakukan sesuai dengan standar cairan, yaitu cairan yang tepat, cara penggunaan yang tepat, peralatan yang tepat, dikerjakan oleh staf yang memiliki kompetensi,
serta diawasi oleh petugas yang kompeten, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan cost efisiensi. Mari kita ketahui, pahami, lakukan, dan budayakan pelaksanaan PPI di unit kerja masing-masing secara maksimal.